Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya yang berbeda-beda di tiap suatu daerah dan memiliki kesaktian ilmu mandraguna yang berbeda pula pada tiap daerah di Indonesia. Suku Tolaki Mekonga misalnya, yang terkenal kesaktiannya pada masa itu, diceritakan oleh narasumber bahwa zaman dahulu suku Tolaki terkenal dengan ilmu memerintah makhluk halus. Ketika akan membuat sebuah kapal untuk dijadikan alat transportasi laut di zaman kerajaan Mekonga, banyak hal-hal yang aneh ketika membuat kapal kayu yang telah jadi mereka buat. Setelah kapalnya selesai yang mereka kerjakan di atas gunung, membuat kapal maka harus diturunkan ke dasar laut. Mereka tidak menggunakan bantuan manusia untuk menurunkan kapal tersebut, melainkan dengan memerintahkan makhluk astral dan dipandu seorang bokoi atau orang sakti, dengan cara cuman menunjukkan jarinya ke arah kapal yang tersebut. Sontak kapal bergerak turun dari atas bukit dengan memerintahkan jin sampai ke dasar laut. Itulah kesaktian yang di luar nalar manusia, karena pada zaman dahulu mereka memerintah jin dan memeliharanya pada masa itu. Cerita kisah lain adalah kesaktian suku Tolaki adalah naik di atas ujung tangkai pohon dan lompat ke tangkai pohon lainnya, saling mengejar dan tidak terjatuh. Mereka memakai ilmu meringankan tubuh yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang mempunyai ilmu tinggi. Suku Tolaki pada masa itu untuk memperlihatkan kehebatan ilmu ke lawan musuh hanya menggenggam sebuah beras lalu membuangnya ke arah lawan, maka berubahlah beras tersebut menjadi segerombolan tawon dan mengejar dan menggigit lawan musuh. Kisah kesatria lain adalah hanya dengan menunjuk pohon kelapa yang ingin mereka minum. Dengan hanya menunjuk arah pohon kelapa, maka buah kelapa berjatuhan. Dan masa itu digunakan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu sakti mandraguna. Ada juga ilmu kesaktian yang tak kalah hebatnya dengan menunjuk burung yang berterbangan, maka burung tersebut terjatuh. Ilmu kesaktian lainnya adalah dengan berjalan di atas air, karena pada zaman dahulu mereka mempercayai makhluk jin untuk dijadikan suruhan, bahkan orang sakti menikahi sosok jin yang beda alam. Kisah orang sakti zaman dahulu diceritakan oleh narasumber Pak Ruslan bahwa ada seorang sakti mandraguna yang menjadi dukun seorang mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Sebut saja orang sakti tersebut adalah nama Landeke, yang pada waktu itu ibu gubernur menyuruh Landeke untuk menebang pohon beringin yang berada di sekitaran rumah jabatan gubernur. Landeke pun bilang kepada ibu gubernur, setelah ibu datang nanti pohon beringin ini akan tumbang dan terpotong. Dalam hitungan berapa jam pohon beringin tersebut terpotong tanpa ada bantuan manusia. Ranting-ranting pohon pun tersusun rapi. Yang mengherankan, di dalam area rumah jabatan gubernur, air yang ada di bak mandi habis terkuras semua. Tak ada satupun air yang tersisa akibat makhluk jin yang meminum semua air. Alhasil ketika itu ibu gubernur datang. Ia kaget, pohon beringin tersebut sudah tumbang, bahkan rantingnya pun tersusun rapi. Ketika ditanya siapa yang membantu kamu menebang pohon beringin tersebut, Landeke pun hanya tertawa dan duduk di atas kursi sambil meminum kopi. Ibu gubernur pun geleng kepala, tak percaya yang telah terjadi.
Itulah kehebatan orang-orang sakti suku Tolaki zaman dahulu. Kita pun merasa itu di luar nalar manusia, tapi itulah kehebatan orang sakti yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena untuk mendapatkan ilmu tersebut, mereka melakukan pertapahan selama bertahun-tahun, dan masih banyak ilmu yang mereka miliki untuk membentengi diri. Karena pada masa itu mereka gunakan untuk menghalau musuh maupun lawan, untuk menjaga eksistensi budaya mereka dan musuh pada zaman itu.